Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, para pemirsa Waisal TV, Al-Wafa TV dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga. Terutama pada saat ini nikmat yang paling didambakan oleh kita semuanya adalah nikmat sehat dan nikmat umur. Ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang menderita sakit, terutama terpapar oleh virus corona, apakah itu corona atau COVID-19 ataupun COVID dengan varian Delta dan lain sebagainya. Dengan harapan tentu saja mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menimpa atau ditimpa sakit, ditimpa ujian, kita doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan itu semuanya akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Juga kita doakan Allahumma Rabban nas mudhibil ba'sa ishfihim wa anta syafi la shifa illa shifauka la yugadiru saqoma. Ya Allah, Rabb semua manusia, pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki, pendidik manusia, ya, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang ditimpa sakit, karena hanya Engkaulah penyembuh. Kami hanya bisa berikhtiar, berusaha mencari obat, mungkin mencari rumah sakit. Ikhtiar-ikhtiar yang lain juga seperti isolasi, baik itu mandiri maupun yang dikoordinir oleh pemerintah. Tapi yang punya kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam ketika sakit. Beliau mengatakan bahwa fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Disembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, karena hanya Engkaulah yang memiliki kesembuhan yang sama sekali tidak meninggalkan penyakit. Dan juga kami memohon kepadamu, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa.
Ya Allah, jauhkanlah dari kami kemungkaran atau kejahatan akhlak, kejahatan hawa nafsu, kemudian kejahatan atau keburukan amal perbuatan, aktivitas, dan juga keburukan penyakit. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang setiap hari kita terima kabar sudah mendahului kita meninggal, baik karena wabah ini ataupun di luar itu, semuanya mudah-mudahan kematiannya adalah termasuk husnul khatimah, termasuk kategori syahid, dan diampuni segala dosanya dan diterima iman dan Islamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya nanti yang dijanjikan. Para hadirin juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kajian pagi ini kita mengangkat tema prinsip dalam menghadapi problema hidup. Jadi prinsip dalam menghadapi problema hidup. Yaitu ada beberapa hal yang harus kita yakini, harus kita jalani ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan hidup dan kehidupan di dunia ini. Dan insya Allah mungkin nanti juga bisa yang mau bertanya bisa melalui WhatsApp di 0857 36 1077. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Para jamaah dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa kalau kita berbicara tentang hidup, ya, itu pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Dan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia memang untuk diuji. Ya. Bukan hidup namanya kalau tidak diuji. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Baik yang secara eksplisit, secara langsung ataupun secara tersirat. Umpamanya diantaranya di surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Di Allah Subhanahu wa taala menguji manusia agar manusia tampil memiliki amal yang berkualitas. Atau di surat yang lain juga disebutkan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan ujian berupa keburukan, ya. Keburukan itu mungkin bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa kematian, bisa juga kemiskinan, bencana dan lain sebagainya, gitu kan. Kemudian bala bil khair, ujian berupa kesenangan, yaitu seperti kekuasaan, kekayaan, kemudian juga kecerdasan, termasuk kesehatan, termasuk penampilan, kegantengan, kecantikan dan sebagainya. Itu juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di ujian tersebut dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada dua macam. Wa balaunahum bil hasanat was sayyiat. Kami menguji mereka dengan dua macam ujian. Pertama, ujian berupa kebaikan dan ujian berupa keburukan. Ya, ketika mendapatkan kebaikan tentu saja seorang mukmin harus bersyukur. Ketika menghadapi ujian berupa keburukan, seorang mukmin juga harus
sabar dan ikhtiar serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah. Ya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang hidup. Jika tidak mau punya masalah, jangan hidup. Karena masalah ujian adalah pasangan hidup. Jadi masalah ini harus dihadapi dengan penuh ketegaran, ya, dengan penuh keyakinan. Jangan takut menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Walaupun tentu saja jangan cari masalah juga. Gitu. Ya, saya ingat nasihat yang itu melekat ya di santri-santri Gontor itu dari dulu itu seorang pendiri pondok modern Gontor itu, yaitu Kiai Haji Imam Jarkasi, kepada para santrinya. Makanya saya dulu ingat anak saya ketika di Gontor itu, pas saya buka bukunya itu, di balik cover bukunya itu ada tulisan ini. Ada tulisan yang bunyinya itu, berani hidup tidak takut mati. Kalau takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Jadi itu adalah merupakan satu konsekuensi bahwa orang hidup itu pasti mati. Ya, kalau takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja gitu. Karena hanya ada dua pilihan. Dan semua manusia itu akan mati. Kapan, di mana, bagaimana proses kematiannya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita sebagai hambanya adalah bagaimana agar ketika kematian itu datang benar-benar dalam keadaan Islam, sebagaimana pesan Allah Azza wa Jalla yang sangat ditekankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, adapun bicara masalah ujian, masalah cobaan, itu tadi itu merupakan sunnatullah. Bahkan orang yang diuji, baik itu dengan ujian berupa kebaikan ataupun ujian berupa keburukan, dan mensikapinya dengan benar, ini termasuk mukmin yang dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah orang yang dikagumi, yang Rasulullah SAW saja takjub dengan orang seperti itu gitu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW. Hadis ini masyhur di kalangan kaum muslimin. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata beliau, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik. Seluruh urusan itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Kata beliau selanjutnya, in asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, ya, dan itu baik baginya. Ya, orang yang bersyukur itu baik. Di samping melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, anishkur lillah, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, hendaklah engkau senantiasa ingat kepadaku, nanti Allah akan ingat kepadamu, dan hendaklah engkau bersyukur kepadamu, dan jangan engkau termasuk orang yang kufur nikmat. Sabda Rasulullah SAW, orang yang bersyukur itu
fakana khairan lahu. Itu baik baginya. Bagaimana tidak baik? Karena orang yang bersyukur, di samping jiwanya akan tenang, di samping dia akan bahagia, juga akan mendapatkan tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti kami akan menambah. Allah akan menambah karunia-Nya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian Allah mengumumkan, jika kalian kufur, sesungguhnya azabku itu sangat keras sekali. Kemudian wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar, dan itu juga baik baginya. Ya, jadi kesabaran itu adalah membawa kebaikan. Ya, karena orang yang sabar adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Ya, unlimited, tidak ada batasnya, ya. Coba lihat kembali dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ya, surat ke berapa? 39 ayat yang ke-10, bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Hadirin dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi itu adalah orang yang dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika diuji dia akan sabar, ya. Ya, karena memang manusia itu selalu mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Semua manusia dalam strata apapun, dalam status sosial apapun, itu punya penyakit. Ya, saya ingat dulu Ustadz saya itu cerita menjelaskan bahwa bicara tentang manusia punya masalah, orang kaya juga punya penyakit. Orang miskin punya penyakit. Hatta orang yang berilmu juga punya penyakit. Penyakit orang kaya ada dua, kata beliau. Pertama adalah boros. Yang kedua pelit, ya, boros. Jadi banyak orang yang dia bingung, ini uang ini mau digunakan apa gitu. Sampai mau makan saja bingung, mau makan di mana. Saking bingungnya, padahal restoran banyak, ya, yang jualan banyak. Mungkin di rumahnya juga makanan itu banyak. Ya, banyak orang-orang seperti itu. Saya ingat dulu punya tetangga orang kaya, punya anak satu, dia sekolah di Inggris waktu itu. Waktu itu sedang mengambil strata S2. Seorang putri itu kalau pulang itu suka ngajak, Ustadz kita makan di mana gitu. Ya, kadang-kadang saya belum pernah ikut, karena ya kalau soal hanya makan saja itu kan bagi kita tidak ada masalah. Saya ingat waktu itu ngajak makan ke Singapura. Mau makan aja, makan siang ke Singapura. Padahal waktu itu untuk ke luar negeri itu harus bayar fiskal. Satu orang itu 1 juta. Sekarang udah dihapus. Kalau antum dulu ke luar negeri kemana saja itu harus bayar fiskal 1 juta. Jadi dia 3 orang, ayah, ibu, anak, bayar fiskalnya aja 3 juta. Padahal makannya mungkin hanya beberapa dolar saja. Ya, saya ada faidahnya juga kalau pulang dibawakan oleh-oleh. Tapi ada tipe-tipe manusia seperti itu gitu kan. Ya. Makanya dulu sampai sekarang kan ada swalayan Sogo. Sogo ya masih ada tuh dulu suka dipelesetkan. Ya. Sogo itu swalayan orang goblok gitu. Kenapa gitu? Karena harga kaos singlet yang di luaran waktu itu mungkin hanya 25.000, di situ bisa 1,5 juta gitu. Dibeli juga.
Jadi ada tipe-tipe orang seperti itu. Nah, makanya di masa pandemi ini juga kita lihat antum jaga diri, jangan sampai ke mall. Seolah-olah di mall itu tidak ada COVID. Yang ada COVID di pesantren, di masjid, di pengajian gitu kan. Kalau di tempat rekreasi, di hotel, di mall seolah-olah tidak ada. Padahal semuanya itu tidak ada pilih-pilihnya. Ini apalagi dalam suasana seperti sekarang ini. Jadi orang kaya itu begitu, kalau tidak boros, ya pelit. Apa itu pelit? Koret, kikir, apalagi kedekut, cap jahe, keket mengkene, butut kasiran, merepet. Bahasa Indianya meregehese. Nah, itu apa namanya? Itu orang kaya gitu. Ada orang kaya tapi pelitnya bukan main, hatta kepada dirinya saja pelit. Ya. Ini betul ini kejadian. Banyak orang yang seperti itu. Bahkan ada guyonan dulu di kampung itu, saking pelitnya gitu. Kalau dia beli ikan asin, itu ikan peda, dipepes. Yang dimakan itu bukan ikan pedanya, tapi dicocol aja di luar bungkusan pepesannya itu. Ada beli dulu itu katanya kaki kambing dari pasar. Itu hanya diambil aromanya saja gitu. Jadi kalau dia masak sayur kacang dicemplungin. Udah dicemplungin gantung lagi di atas tungku tempat masaknya. Itu saking pelitnya. Itu terjadi. Nah, makanya obatnya ada tentu saja. Apa? Bersyukur. Bersyukur. Bahwa itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kaya itu banyak yang lupa bahwa itu ujian. Sama dengan orang yang berkuasa. Orang yang diberikan fasilitas, orang yang diberikan kecerdasan, bahwa itu ujian. Nah, makanya ada sosok manusia yang memberikan contoh uswah hasanah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu pejabat, konglomerat, teknokrat. Jadi beliau adalah bangsawan karena beliau raja di raja. Beliau adalah konglomerat karena beliau adalah manusia terkaya pada masanya. Dikatakan teknokrat, beliau ilmuwan. Sampai bisa komunikasi dengan burung, dengan semut. Sehingga dalam Al-Quran ada surat khusus An-Naml. Coba kalau antum lihat di situ, ya, ketika tentara Nabi Sulaiman mau lewat, ada serombongan semut itu memberikan aba-aba kepada anak buahnya, ya ayatuhan naml, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang. Tentara Sulaiman dan para tentaranya akan lewat, nanti kalau kamu tidak masuk akan terinjak. Nabi Sulaiman senyum, faham, ya. Di kita belum ada yang faham. Bisa komunikasi dengan semut, bisa komunikasi dengan burung, dengan cicak. Tapi kelebihan yang Allah berikan itu beliau syukuri. Beliau yakini bahwa itu adalah ujian. Ya. Sehingga ada ungkapan yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 40. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku akan mampu mensyukurinya atau aku termasuk orang yang kufur nikmat. Jadi itu diantara sosok manusia yang lulus menghadapi ujian berupa kebaikan. Tadi orang kaya punya penyakit, orang miskin juga punya penyakit. Ya, itu juga ada dua. Pertama, putus asa. Ya, sudah usaha
jualan salah melulu, ngelamar kerja gak diterima-terima, bertani dimakan hama, udah putus asa itu. Ya, kalau tidak putus asa gelap mata, akhirnya malak, ya, merampok, mencuri, ya. Lebih celaka lagi orang yang senang, orang yang punya kedudukan masih mencuri, itu, korupsi, itu lebih parah lagi. Ya, bagi orang yang orang miskin yang diuji dengan dua ujian tersebut, kalau tidak putus asa, gelap mata, obatnya adalah harus sabar. Sabar gitu. Nah, orang yang berilmu juga, ya katakanlah para kiai, para ustadz, juga itu tidak luput. Mereka punya penyakit. Apa penyakitnya? Dua juga. Pertama, kalau tidak sombong, iri hati. Ya, ada saya lihat kiai, ya, kiai yang mengatakan karena dia merasa ada dalam komunitas yang besar, dia katakan komunitas kita ini batuk saja orang sudah takut. Gitu. Jadi sombong itu untuk menakut-nakuti orang. Gitu. Ya. Padahal mestinya dia syukuri gitu kan. Syukuri itu semuanya bukan untuk nakut-nakuti orang, tapi bagaimana untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, biasanya kalau tidak sombong iri hati. Dia mah gitu kan. Dia mah terkenal, dia mah viral ya karena curang, karena macam-macam lah. Nah, maka obatnya adalah harus ikhlas. Nah, kembali kepada hadis tadi bahwa ternyata yang dikagumi oleh Rasulullah SAW itu adalah seorang mukmin yang apabila diuji dengan kebaikan dia bersyukur, diuji dengan cobaan dia sabar. Ya, dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa fawaid, beberapa faidah, diantaranya penjelasan tentang keutamaan orang-orang mukmin, sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan kekagumannya. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang dikagumi oleh Rasulullah SAW seperti itu, harus punya sikap seperti itu. Ya, dikala mendapatkan kesenangan, kenikmatan maka kita harus bersyukur. Ketika diuji, kita harus sabar. Ya. Sabda Nabi SAW, sabar itu ada 3 hal. Kapan itu? 1, sabar di dalam ketaatan. Ya. Kita menuntut ilmu dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya perlu kesabaran, perlu perjuangan. Ya, mau bangun sholat tahajud juga perlu kesabaran, puasa perlu kesabaran. Ya, ada orang yang bisa nonton bola sampai berjam-jam, ya, tapi sholat tahajud lewat. Gitu. Jadi sebetulnya dia kuat, gitu, tapi dia tidak bisa bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Ya, nanti yang paling berat bagi antum, bagi kita semuanya, ketika di luar ma'had adalah godaan ini, setan gepeng. Ya, banyak yang menghabiskan waktunya untuk WhatsAppan, untuk Instagram, untuk Facebook, sehingga lupa untuk murojaah, lupa untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang seharusnya kita hafal. Kemudian yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Ya, alhamdulillah, walaupun ada beberapa orang yang sakit di lingkungan kita, sudah bisa kita atasi, kita upayakan. Jangan sampai nanti antum pulang justru juga akan menambah orang yang sakit. Ya, kami ingin kita semuanya itu tetap sehat. Semoga Allah bisa mengumpulkan kembali di tempat yang diberkahi ini, ya,
tidak ada halangan, dan juga semua saudara-saudara kita, semua anak-anak di negeri ini yang punya hak untuk memperoleh ilmu juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Jadi itu yang pertama, bahwa itu adalah sosok mukmin yang dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua adalah keterangan bahwa hanya orang beriman sajalah yang mampu eksis dalam segala situasi dan kondisi, baik senang maupun susah, ya, bahagia ataupun sengsara, sehat ataupun sakit, dapat kenikmatan ataupun musibah, itu semuanya adalah merupakan lahan untuk memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tidak bisa dalam hidup ini kalau tidak senang, susah. Nah, ketika senang dia bersyukur, ketika sulit dia bersabar. Ya, sabar itu bukan berarti pasrah tanpa ada usaha. Tetap berusaha mencari solusi, mencari alternatif. Kemudian kalau sudah sampai kepada batas kemampuan manusia, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap itu sudah ada, ya, Allah berjanji akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan. Cukup kesabaran, cukup bekal, cukup daya tahan, cukup tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian faidah yang ketiga dari hadis ini adalah kehidupan manusia di dunia ini berputar. Ya, laksana roda. Ya. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas. Dan ini adalah sunnatullah. Sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Ya, kita punya keyakinan bahwa amal, ajal, rizki, apakah kita akan mau masuk surga atau neraka, semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah selalu beramal, selalu berbuat yang baik, ya. Dan bagi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surga nanti, semuanya itu akan Allah berikan kemudahan. Kemudian faedah yang keempat, kewajiban untuk bersyukur saat mendapatkan nikmat dan sabar saat mendapatkan musibah. Kemudian faedah yang kelima, penegasan bahwa seorang mukmin memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Artinya bahwa kita harus mengingat kembali bahwa tugas hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi itu adalah di antara hadis yang menjelaskan tentang orang yang sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, agar kita ini kuat, tegar, dan mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar, ya, ada beberapa prinsip yang harus kita tegakkan. Ya, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Apa saja? Di antaranya yang pertama, seberapapun berat masalah hidup yang kita hadapi di dunia ini, semua itu adalah masalah yang ringan kalau dibandingkan dengan masalah yang akan kita hadapi, ya, dalam urusan akhirat nanti. Ya, demikian juga kenikmatan yang kita terima di dunia ini sangatlah kecil, ya,
dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaz'alu ahadukum isba'ahu hadhihi." Wa asyara Yahya bis sababah fil yammi falyandur bima yarji'u. Sabda Rasulullah, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan di akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ini. Jadi betapa luasnya akhirat itu, kenikmatan di akhirat ataupun dahsyatnya azab di akhirat itu. Jadi sabda Rasulullah, ibarat orang yang sedang ada di pinggir laut, kemudian dia mencelupkan jari tangannya. Ini tadi perawi yang pertama Yahya menunjuk jari telunjuk ke lautan, lalu hendaklah dia perhatikan apa yang terdapat pada jari tangannya itu. Telunjuk kita dicemplungin ke laut, kemudian diangkat. Itulah dunia, yang nempel di telunjuk itu itulah dunia. Akhirat itu sisanya, yang ada di laut itu sisanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing yang cacat. Ikan Rasulullah pernah lewat gitu, menemukan bangkai atau kambing yang mati yang cacat, kupingnya itu buntung apa gitu. Dan Rasulullah menawarkan, ini siapa yang mau beli dengan harga sekian? Para sahabat semua menolak, bahkan mengatakan jangankan beli, dikasih pun kami tidak mau gitu. Nah pada saat itu beliau mengatakan bahwa dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing yang cacat ini, ya. Jadi sama sekali hina, sama sekali tidak ada harganya kalau tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia ini singkat, akhirat kekal. Ya, yang perlu kita tekankan kembali, kita yakini kembali bahwa dunia ini episode yang paling singkat. Akhirat itu kekal. Ya, sekuasa apapun manusia itu hanya beberapa tahun saja. Tapi kalau dia zalim, di akhirat itu akan kekal, akan lebih menderita, akan lebih sengsara. Ya. Kenikmatan dunia sebentar dan sesaat, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan menipu. Penderitaan dunia juga tidak kekal, pasti berakhir. Sedangkan kenikmatan surga tak bisa dibayangkan selama-lamanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan gambaran betapa indahnya surga yang tidak bisa dibayangkan, yang disediakan bagi orang-orang yang sholih. A'dadtu li ibadiyas shalihin. Aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang sholih kenikmatan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang keindahannya, kenikmatannya, telinga belum pernah mendengarnya, mata belum pernah melihatnya, dan hati pun terbersit dalam hati pun belum. Di kenikmatan yang tiada taranya. Jadi dunia ini singkat, sementara akhirat itu kekal. Kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dibatasi, itu selama-lamanya. Adapun juga siksaan neraka sungguh tidak tertahankan dan kekal. Maka seberat apapun urusan dunia yang sedang kita hadapi itu adalah sesuatu yang ringan dibandingkan dengan urusan akhirat. Ya. Maka bagi seorang mukmin harus berani menghadapi masalah dengan tenang.
Jadi dengan tenang, jangan menganggap masalah itu sebagai kiamat, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, dan Allah sudah menjanjikan semua doa pasti akan dikabulkan. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Ya, semua pasti akan selesai, insya Allah. Di seberat-berat masalah yang ada di dunia ini ada batasnya. Ya, kalau tidak kuat mati, selesai juga. Dan Allah sudah menyediakan pahala yang besar di akhirat nanti, insya Allah kalau dia sabar. Prinsip yang kedua adalah tidaklah Allah menimpakan sebuah musibah kecuali sebatas kemampuan manusia. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya seorang mukmin harus meyakini bahwa semakin banyak ujian yang menimpa kita, sesungguhnya kita harus berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Karena hal itu menunjukkan Allah menggolongkan kita orang yang mampu untuk menanggung musibah itu. Dan mudah-mudahan itu pertanda bahwa kita termasuk orang yang memiliki pegangan agama yang kuat, yang istiqomah di atas Islam. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah seberat apapun musibah atau masalah yang kita hadapi di dunia ini, pasti akan ada akhir dan ada jalan keluarnya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Insyirah ayat 5, ya, insya Allah hafal. Kalau tidak hafal, bahasa Jepangnya kacida, ya, keterlaluan. Inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Makanya dulu ada cerita di kampung saya itu, di Jawa Barat itu ada cerita si Kabayan. Si Kabayan itu orangnya lugu seperti bego tapi pinter gitu. Ya, di satu waktu ketika dia nanjak, dia bergembira. Ketika mudun dia jalan nurun, dia nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu ketika naik mendaki malah ketawa? Dia bilang karena setelah mendaki akan menemukan turunan. Tapi di waktu turun dia menangis karena dia meyakini setelah ada turunan pasti akan menghadapi tanjakan gitu. Jadi itu semua masalah itu akan ada akhirnya, akan ada solusinya. Kemudian prinsip yang keempat adalah hendaknya kegelisahan kita jangan kegelisahan yang atau hanya sebatas kegelisahan duniawi. Jangan sampai kita dikalahkan oleh urusan dunia. Karena sesungguhnya dunia ini bukan kehidupan sejati. Kehidupan sejati, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Ya, dan itu yang paling panjang, tidak ada batasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innal aisha aisul akhirah. Kehidupan sejati adalah kehidupan di akhirat. Ya. Mungkin yang patut, yang seharusnya membuat kita gelisah adalah urusan agama dan akhirat. Ya, misalnya gelisah karena masih banyak yang tidak tahu urusan agama. Tidak tahu masalah-masalah hukum-hukum yang prinsip umpamanya, tidak tahu hukum sholat, tidak tahu hukum wudu, tidak tahu syarat dan rukun wudu, syarat dan rukun sholat dan sebagainya. Itu yang harus bikin sedih. Gelisah karena tidak bisa menghatamkan Al-Quran, ya, minimal 1 kali dalam sebulan umpamanya. Ya, gelisah karena antum sudah berapa tahun di sini, jangankan hafal 30 juz 30 juga belum hafal. Itu musibah itu. Ya. Makanya insya Allah nanti akan kita perbaiki itu.
Ya. Gelisah karena baca surat Al-Fatihah pun belum beres. Banyak itu yang begitu. Padahal itu rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Atau gelisah karena masih banyak dosa dan sedikit beramal salih dan sebagainya. Itu kegelisahan-kegelisahan yang harus ada pada seorang mukmin. Nah, itulah diantaranya dengan menjalankan minimal 4 prinsip tersebut, insya Allah kita akan bisa mendapatkan solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Tentu saja yang paling pasti adalah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kepada antum yang mau kembali ke rumah masing-masing, ya, ana mengucapkan ma'assalamah bi amanillah. Semoga selamat, semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa sekali lagi bahwa kondisi di luar pesantren sekarang ini lebih berbahaya dibandingkan dengan antum ada di lingkungan pesantren yang sudah secara otomatis diisolasi gitu. Maka untuk itu sekali lagi anak ingatkan, hendaklah tetap waspada, berikhtiar, menjaga protokol kesehatan agar kita tidak tertular dengan wabah yang sedang menjangkiti umat manusia sekarang ini. Ya, jadi itu tolong diperhatikan. Jangan main-main. Kalau main-main nanti antum yang akan menanggung resikonya. Ya, kalau hanya antum mungkin tidak ada masalah, tapi kalau menularkan kepada orang lain, nauzubillah min dzalik. Ya, jadi tetap kita berikhtiar, tetap kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tetap kita semangat istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ketaatan. Ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.